Silakan Pak dari Pembacaan Alkitab pada sore hari ini yang terdapat dalam surat Efesus yang kedua pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 17. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahnya segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah mengambil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan cara itu kita telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kami boleh mengambil bagian dalam kuadrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk kepada pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan dari keturunan dan kepada keturunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara kasih akan semua orang, sebab apabila semuanya itu akan beramu dengan berlimpah-limpah, kamu akan membuatnya menjadi giat dan berhasil dalam dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, dia menjadi buta dan cicik karena dia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah bersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hal penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum meninggalkan tema tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan tema tubuhku ini. Sebab bagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita, tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingatkan semuanya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Silakan duduk ya. Berbagilah kita sekalian yang mendengar firman Tuhan. Kita mau memelihara, kita melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Ya. Happy birthday buat Bapak Kasih. Bapak saya sebut dengan penuh kasih Tuhan, Bapak Efraim Mukuan 59 tahun ya. Betul Pak? Dan kita kurang atau pasti ya. Saya pastikan ya, dalam usia 59 tahun ya, ada bersama kekasih hati jantung hati, karena lama berselang dalam
kegiatan memang sebagai pelaut yang ulung, ya, sebagai tenaga mekanik, dan hingga kini juga bukan lagi di pelayaran tetapi sudah berada di Buluri, ya. Jadi di Buluri sudah dekat, ya, tidak perlu jauh-jauh, ya, karena di sini juga ada Tuhan sediakan tempat untuk boleh beraktivitas, ya, melaksanakan tanggung jawab. Dan dalam kehidupan kita bukan cuma Bapak kepala keluarga yang ber-happy birthday yang ke-59 tahun Bapak Efrain buat saja, tetapi for orang semua yang senantiasa dalam kehidupan ini ada panggilan dari Tuhan, ya. Kemudian sekaligus ada pemilihan yang Tuhan nyatakan lewat pekerjaan Allah, kerja dari Allah melakukan penyelamatannya, penebusannya bagi segenap ciptaannya, termasuk kita khususnya sebagai manusia. Di dalam karya pekerjaan selamat penebusan yang Tuhan Allah kerjakan itu, Dia sudah melayani kita, dan bahkan kita menerima bagaimana kasih-Nya, anugerah yang besar dalam iman. Dan juga pasti Tuhan memanggil kita supaya kita hidup dalam kekudusan. Hiduplah dalam kekudusan karena Tuhan Allah itu kudus. Pemilihan yang terjadi dalam diri kita sebagai pria kaum bapa, khususnya, ya, pada umumnya kita sebagai warga gereja, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat penebus dosa kita. Dan dalam kaitan dengan ini, PLK pria kaum bapak juga dia bersama pada kesempatan pasti harus ada ibu juga, toh. Nah, dalam pemilihan ini terutama ini bersifat pasti dalam persekutuan, nah, persekutuan yang terjadi pada saat ini, ya, di tengah-tengah sukacita, syukur keluarga Puan Laiton yang letaknya yang terkasih Bapak Efrain buat umat terpilih, termasuk kita sebagai gereja, kita adalah tubuh Kristus. Dan dalam kaitan dengan ini kita dipilih secara perseorangan, tetapi dalam kehidupan kita juga secara plural, ya, tidak hanya singular tetapi juga plural. Itu bagian dari persekutuan. Karena kan kita persekutuan, tidak hanya sendirian, ya. Kita tidak hanya hidup sendirian, begitu, Pak. Nah, karena itu Bapak dari pelaut yang jauh sendirian di sana, tidak sendirian juga Bapak di sana dan teman-teman, tapi bersama dalam persekutuan kita sebagai keluarga. Kaitan dengan itu sebagai jemaat umat percaya kepada. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, kalau kita membaca, di situ ditekankan tentang imamat am orang percaya. Umat yang dipanggil kemudian dipilih, ya, ditugaskan, diutus memberitakan perbuatan-perbuatan besar daripada Tuhan Allah. Nah, itu saya kira juga bisa dilakukan oleh setiap person kita, setiap pribadi, ya, lewat tugas kerja dan tanggung jawab masing-masing, ya. Ada kerja sebagai bengkel, Bapak balik di bengkel, ya, di situ juga mengerjakan kerjaannya, ya, sesuai as Bapak di bagian mekanik, luar biasa itu. Dan Bapak yang lainnya ada di PLN juga, halo Pak, ya. Dan di tempat-tempat yang pasti strategis dalam kaitan menunaikan pengutusan yang Tuhan berikan kepada setiap orang, ya. Bukan hanya orang-orang tertentu saja, tapi setiap orang, ya, dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Kalau dalam bagian firman Tuhan yang kita perhatikan tadi, di sini kita melihat penulis surat
Simon Petrus dibandingkan dengan sama rasul. Kalau kita lihat Rasul 15 ayat 14 dikatakan di situ dia seorang hamba Rasul Yesus Kristus. Itu 2 Petrus pasal 1 ayat 1. Coba baca Pak. 2 Petrus pasal 1 ayat 1 ya tadi, tapi ayat 1 ya. Memang harus pakai kacamata. Ayat 1 Pak, ayat 1 ya. Ya, ayat 1 saja. Karena kasih 2 Petrus 1 ayat 1 saja. dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat Yesus Kristus. Jadi di situ dia menyebut diri hamba dan rasul Yesus Kristus. Dengan singkat, tanpa ungkapan perasaan, di situ dia menyampaikan, bahkan dia mengaku dirinya termasuk golongan rasul, ya, golongan rasul. Penulis mengenal tulisan-tulisan Paulus dan juga menyatakan persetujuan dengan penuh. Dikatakan Paulus, saudara kita yang kekasih. Nah, itu 2 Petrus pasal 3 15 sampai 14. Kita lihat di situ ya, dia selalu mengacu pada pemuliaan Kristus, bukan pemuliaan diri pribadi jemaat, umat. Pemuliaan Kristus di atas bukit dengan satu keyakinan dia seorang saksi mata. Ya. Dia tidak hanya sembarang menulis, dia saksi mata. Ya. Ini luar biasa dalam kehidupan umat kita sebagai orang yang beriman dalam kehidupan Kristen. Mari kita melihat bagaimana dalam kebenaran kehidupan Petrus yang khusus dia bisa menyatakan bagaimana dia bertumbuh dengan sikapnya yang terkadang juga dikatakan ada orang-orang yang bersikap yang bertentangan ya. Kemudian dalam bertentangan dengan aturan gereja ya. Juga sikap yang ada meragukan Yesus Kristus yang akan datang kembali dengan kedatangan yang kedua kali, tak diduga tak dinyana. Oleh karena itu kita harus selalu sebagai orang yang dipanggil, dipilih olehnya supaya kita tetap bersedia ya. Sediakan waktu kita itu, waktu beribadah ya tetap beribadah ya tak? Ya. Nah, ini kalau kolom 7 om bapaknya dari jumlah yang ada masih berapa persentase pengurus yang tidak hadir ini, bisa dipresentasi kemana yang lain. Nah, bisa juga dipertanyakan seperti itu. Tapi saya kira bapak-bapak yang hadir ini ya bersama ibu-ibu yang ada berapa ini ya, kita menunjukkan bagaimana panggilan dan pemilihan yang Tuhan berikan atas kehidupan kita supaya kita hidup dalam kehidupan untuk bisa menjadi surat-surat Kristus yang hidup, yang bisa dibaca oleh orang. Ya. Kalau kita menjadi surat Kristus bukan berarti nanti ditato di sini, oh harus salib Kristus, bukan seperti itu. Ya. Nah, bukan berarti saya menyinggung yang bertato, bukan ya. Jadi dalam kehidupan kita, bagaimana tutur kata kita, sepak terjang kita, perilaku kita, sikap, supaya mencerminkan bagaimana kehidupan yang senantiasa mencerminkan ajaran ya, dari Tuhan Yesus Kristus yang kita kenali. Oleh karena itu, persekutuan pria Kopapa dan ibu yang hadir pada saat ini, saya percaya bahwa dalam kehidupan kita Tuhan berikan kekuatan. Sebagaimana kekuatan utama itu sangat mendasar yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai umatnya, menjadi anugerah dalam kehidupan ini.
Itulah iman. Ingat itu. Iman. Iman harus bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh tinggi dan pohon yang rindang saja, tetapi dia harus berbuah. Iman yang bisa bertumbuh dan berbuah itu berarti dalam seluruh eksistensi keberadaan kehidupan sebagai umat, ya, kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kaitan dengan kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi itulah maka kita senantiasa boleh luput dari hawa nafsu, karena selalu saja ada hawa nafsu duniawi yang bisa saja membinasakan kehidupan kita sebagai pria kaum bapa. Nah, oleh karena itulah kalau kita perhatikan di ayat 3 sampai ayat 4, di situ secara jelas dikatakan bagaimana dalam kehidupan ini kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kemudian iman dalam kehidupan kita sebagai orang yang dipanggil, dipilih oleh Allah, kita tidak boleh bersikap statis, tetapi harus dinamis. Karena itulah saya kira kalau rencananya ya paduan suara, ini bapak-bapak siapa yang ikut paduan suara? Pasti ada toh? Oh, ada. Paduan suara yang di bawah muker, ya, memang harus kita ada di bawah muker itu, ya. Jadi mengikuti apa? Lomba LPPD yang ada di mana? Makale di Tanah Toraja, ya. Mudah-mudahan nanti tanggal 3 sampai tanggal berapa itu? 9. Terhitung perjalanan paling tanggal 9 lagi masih di perjalanan. Ya, kita mendukung kegiatan ini, ya. Yang kita tidak mendukung mungkin karena tidak penting, bukan tidak penting, ya. Karena itu menjadi saksi di tengah-tengah keberadaan kehidupan kita. Walaupun kita di Kota Palu sedikit umatnya, tetapi kita bisa membawa panuan tubuh kita dikit sekali Esa. Jadi ada orang yang sepuhannya kerja full di gereja memberi diri itu. Tanpa saya sebut namanya, belum tahu itu. Nah, itulah panggilan, pilihan dalam kehidupan kita. Tapi bukan berarti saya bilang semua ada di gereja satu hari full, ya, karena pasti seperti Bapak Efraim, beliau ya pasti kalau hari Minggu saya pikir dari atas mimbar ada bersama kekasih hati, jantung hati. Dan dalam ibadah-ibadah yang biasa kan rutin, kolom, ya, seperti ini kaum bapak, ibu lagi, ya. Jadi kita ikuti bersama itu. Bukan berarti sepanjang hari, kalau sepanjang hari kita ya, karena pas kita ini dekat gereja dan memang beliau memberi diri untuk itu. Puji Tuhan, ya, Pak sahabatku yang baik, ya. Jadi kita menaruh perhatian kita dalam keberadaan kehidupan kita sebagai umat Allah yang sudah dipanggil oleh Allah, dipilih oleh Allah, sekaligus diutus, ya. Kita diutus supaya masuk ke dalam dunia ini, bersaksi, bersekutu, melayani. Itu 3 tugas panggilan gereja yang jangan sampai dilupa. Itu berarti kita orang yang ada ini sebagai umat akan menghadapi berbagai tantangan, betul? Tidak mungkin kita tidak menghadapi tantangan. Di internal saja kita menghadapi tantangan. Pro dan kontra selalu ada. Tetapi kalau kita kontra dalam kaitan dengan bagaimana kita menyatakan yang benar, mari kita maju terus, pantang mundur. Itu. Kaitan dengan itulah miliki keberanian kita. Berani untuk menyatakan ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Memang sulit. Konsekuensinya juga pasti dibenci. Saya juga pasti banyak orang tidak suka sama saya karena orangnya itu keras juga, tapi bukan keras kepala karena apa, tapi mau menyatakan yang benar itu.
bagaimana dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada itu, khususnya pria kaum bapa saat ini ya, yang boleh terhimpun di saat kita bersyukur, mensyukuri kasih Tuhan hari ulang tahun yang ke-59 yang ganteng, Bapak terkasih Bapak Efraim Tuhan. Beliau punya keahlian di bidang mekanik. Jadi kita berdoa supaya beliau terus melaksanakan pengutusan yang Tuhan berikan. Ya. Di mana Bapak bekerja, di situ dia bisa menjadi surat Kristus yang hidup. Tuhan memanggil dan memilih kita sebagai satu persekutuan umat yang percaya kepadanya. Dia juga menganugerahkan kepada kita iman. Ingat, dia menganugerahkan kepada kita iman. Dengan iman kita diberikan kekuatan rohani, juga kekuatan jasmani. Nah mungkin kita mau sakit-sakit mau kerja, betul? Tapi kalau sudah waktunya, umur sudah seperti tadi saya katakan, biasa umur bertambah, tenaga bukannya bertambah kuat, tetapi kalau Pak Efraim bertambah. Bagaimana Pak perasaannya? Umur 59 dibandingkan waktu masih berbulan madu. Ada perubahan pasti ada. Itu bukan cuma Pak Efraim saja merasakan. Siapapun kita yang ada, betul Pak? Atau Opa seperti Sweet Seventeen masih? Kurang betul. Nah, betul sekali Opa ya. Jadi kubur ketiga. kubur ketiga katanya. Jadi seperti itulah dalam kehidupan ini ya. Supaya kita bisa melaksanakan secara excellent sempurna keterpanggilan kita dan dipilih oleh Tuhan dalam iman kita. Mari kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan. Kebajikan artinya di dalam iman kita senantiasa menunjukkan sikap, perilaku kehidupan dengan rajin. Nah, seperti tadi juga saya katakan, rajin melaksanakan tuntutan dan maksud pokok panggilan. Ada pengetahuan, ya pasti. Kalau Bapak, pengetahuan mekanik, bukan cuma pengetahuan tetapi diaplikasikan. Karena itu beliau hingga kini tetap Davalia masih awet. Masih tetap awet. Begitu toh Ibu? Nah, awet. Jadi tetaplah hidup dalam kedisiplinan, dalam penguasaan diri, selalu dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudusnya, sehingga dengan iman yang aktif, kreatif, dinamis menjadikan keterpilihan dan keterpanggilan kita semakin teguh ya, dengan menolak berbagai ajaran-ajaran yang sesat. Dalam hidup ini pasti ada yang menyesatkan itu. Harus berani katakan tidak ya, bila itu mau menjadikan kita sesat. Supaya kita tetap berjalan pada jalan yang Dia tunjukkan, mari kita selalu harus memohon kehadiran Tuhan Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu selalu menuntun, menyertai, dan terus membimbing hidup kita menuju pada jalan kebenaran dan hidup kekal. Happy birthday buat yang terkasih Bapak Efraim Tuhan, 59 tahun. Sudah Tuhan sedang dan akan terus menuntut perjalanan hidup bersama Bapak dalam kehidupan keutuhan rumah tangga, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga bahagia, lahir dan batin. Semua katakan Amin. amin. Iya, mari kita respon dengan syair lagu Ya Allah Kasih-Mu Besar. Ya Allah kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau
mengasihimu dan sesama